Halo semuanya, udah mau masuk bulan Ramadan lagi nih. Bulan yang penuh berkah, penuh pahala, tapi juga penuh godaan buat dompet kita ya. Serius deh, Ramadan itu tuh kayak season khusus untuk ngabisin duit tanpa kita sadari. Mulai dari buka puasa yang jadi ajang balas dendam, diskon-diskon yang bikin kalap, sampai pengeluaran buat lebaran yang kadang lebih banyak gengsinya daripada kebutuhannya. Nah, makanya di episode kali ini kita bakal ngobrolin soal beberapa tips bijak mengelola keuangan selama bulan puasa supaya Ramadan kita tetap berkah tapi dompet nggak sampai kering. Jadi buat kalian yang ngerasa setiap tahun selalu boros di bulan puasa atau yang pengen Ramadan tahun ini lebih financial friendly, dengerin sampai habis ya. Mulai dari tips yang pertama, yaitu bikin daftar prioritas pengeluaran Ramadan. Kenapa sih banyak dari kita yang jadi lebih boros pas bulan Ramadan? Padahal harusnya kan bulan ini jadi momen buat menahan diri ya, bukan cuma dari lapar dan haus, tapi juga dari pengeluaran yang nggak perlu. Nah, masalahnya adalah godaan belanja di bulan ini tuh lebih gila-gilaan. Dari takjil yang menggoda, baju lebaran, sampai promo diskon di mana-mana, ya kan? Makanya yang pertama harus kita lakuin tuh adalah bikin daftar prioritas pengeluaran dulu. Ini penting banget biar nggak ada duit yang bocor ke hal-hal yang nggak esensial. Cara gampangnya, salah satunya bisa pakai metode 50-30-20. Jadi 50% penghasilan bulanan atau anggaran untuk satu bulan itu untuk kebutuhan utama kayak makan, sedekah dan zakat, dan bayar tagihan. Terus 30% untuk keinginan, misalnya beli baju lebaran atau hampers atau nambah dekorasi rumah. Dan sisanya 20% itu untuk tabungan atau investasi. Nah, tapi kebanyakan orang malah kebalik nih. Justru keinginan yang lebih gede porsinya. Akhirnya pas udah masuk minggu-minggu terakhir Ramadan, dompet udah mulai kering gitu kan. Ujung-ujungnya, THR cepat habis. Padahal kalau dari awal udah ada daftar prioritas, kita bisa lebih tenang dan nggak stres soal duit. Dan kesalahan umum lainnya adalah nggak mencatat pengeluaran harian. Kita sering mikir, cuman beli takjil 10.000 gitu. Tapi kalau setiap hari bocor segitu, sebulan bisa ratusan ribu sendiri. Makanya coba deh biasain catat pengeluaran kalian supaya bisa evaluasi di mana yang bisa ditekan. Next, tips yang kedua yaitu buat daftar menu buka puasa dan sahur. Pernah nggak pas buka puasa tuh kalian kayaknya lapar banget. Semua makanan dibeli, tapi ujung-ujungnya nggak kemakan dan malah mubazir. Ini tuh kesalahan klasik banget ya, banyak orang yang ngerasain. Makanya bikin daftar menu untuk buka puasa dan sahur tuh penting banget. Dan ada beragam studi yang menyebutkan bahwa sekitar 20-50% makanan rumah tangga itu terbuang di bulan Ramadan. Selain boros, buang-buang makanan juga berbahaya ya bagi planet bumi. Kehilangan dan pemborosan makanan tuh berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca 4 kali lebih besar dibanding penerbangan pesawat dalam 1 tahun. Jadi bukannya cuma bikin kantong jebol ya, tapi juga boros makanan yang harusnya bisa dimanfaatkan. Nah, meal planning bisa banget nih jadi solusi. Caranya gampang, mulai dari bikin menu mingguan biar bisa belanja bahan sekaligus, gak perlu bolak-balik ke pasar yang bikin kalian impulsif beli ini itu. Setelah itu, pilih bahan makanan yang tahan lama, misalnya telur, tempe, tahu, dan daging beku gitu ya buat stok. Dan ingat, masak dalam porsi secukupnya. Kalau mau lebih hemat, coba bikin batch cooking, misalnya bikin ayam suwir buat beberapa hari, tinggal diolah beda-beda gitu. Dan yang paling penting adalah cari resep yang simple dan murah. Nggak perlu tiap hari makan fancy kan? Kadang nasi hangat, tempe orek, sama sayur bening aja misalnya, itu udah lebih dari cukup buat buka puasa sehat dan hemat. Next, tips yang ketiga, sisihkan dana untuk kebutuhan wajib di awal. Ada satu kesalahan yang sering banget kejadian ya, yaitu duit dipakai dulu buat hal-hal yang nggak terlalu penting. Nanti baru sadar di belakang kalau kebutuhan wajib belum terpenuhi. Ujung-ujungnya panik di akhir bulan. Makanya prinsipnya gampang, sisihkan dulu baru belanjakan sisanya. Nah, apa aja nih yang termasuk kebutuhan wajib yang perlu disisihkan di awal?
Yang pertama itu zakat dan sedekah. Ini prioritas utama yang harus kita sisihkan duluan. Jangan sampai THR langsung habis buat belanja baju, tapi lupa sama kewajiban. Selain itu, makan dan kebutuhan sehari-hari. Budget buat makan selama sebulan itu harus jelas, jangan sampai habis buat nongkrong atau beli yang nggak esensial. Dan juga tagihan bulanan ya, listrik, internet, cicilan, semuanya harus diamankan dulu di awal. Berapa nih persentase ideal untuk alokasi dana ini? Kalau dari gaji atau pemasukan bulanan, kita bisa pakai pendekatan minimal 50% untuk kebutuhan pokok, termasuk zakat dan sedekah sekali lagi ya. Tapi tentunya ini fleksibel, tergantung kebutuhan dan besaran pemasukan masing-masing. Oh iya, kesalahan lain yang juga sering terjadi itu adalah nggak menyiapkan dana cadangan. Padahal bulan Ramadan itu ada banyak kejutan ya. Bisa jadi ada ajakan bukber dadakan, atau harga bahan makanan tiba-tiba naik. Jadi penting banget nih untuk punya buffer atau dana cadangan, supaya kita nggak kaget pas ada pengeluaran yang nggak terduga. Dan yang terakhir, kalau ada uang lebih, coba pertimbangkan untuk investasi. Nah, kalau ngomongin investasi, ada dua sisi nih. Yang riba, misalnya deposito konvensional atau obligasi berbunga, yang secara hukum Islam ini haram ya. Atau yang non-riba itu bisa ke emas, reksadana syariah, atau sukuk yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, uang kalian bisa tetap berkembang tapi nggak ada unsur ribanya. Intinya, jangan tunggu uang sisa untuk dialokasikan ke kebutuhan wajib. Begitu kalian terima pemasukan, langsung pisahin dulu untuk hal-hal yang esensial. Dengan cara ini, kalian bisa lebih tenang dan gak kalang kabut di akhir bulan Ramadan. Next, tips yang keempat, jajan sehari-hari ditabung atau diinvestasikan. Pernah nggak kalian kepikiran uang jajan kalian sehari-hari kalau dikumpulin bisa jadi sesuatu yang lebih gede. Apalagi di bulan puasa ya, harusnya kita bisa lebih hemat karena nggak ada pengeluaran buat makan siang atau ngopi di jam kerja. Misalnya, kalian biasa tiap hari beli kopi susu 20.000. Kalau di total sebulan itu 600.000. Nah, kalau uang itu ditabung atau dialihkan ke investasi, hasilnya bisa jauh lebih berguna. Tapi di luar investasi, sebenarnya yang lebih penting itu mindset ya. Daripada mikir, ini cuma 20.000. Kita perlu membiasakan mindset 20.000 ini kalau ditabung atau diinvestasiin, bisa jadi apa? Kalau kalian udah terbiasa berpikir kayak gitu, percaya deh, keputusan finansial kalian bakal lebih bijak, nggak sekadar kepuasan jangka pendek. Next, tips yang kelima. Tahan godaan sale, promo, dan diskon lebaran. Nggak brand, nggak toko online, nggak e-commerce. Mereka semua tuh tahu banget kalau bulan Ramadan adalah momen di mana orang banyak yang gampang kalap belanja. Makanya mereka pakai berbagai trik psikologi supaya kita terdorong untuk check out barang yang mungkin sebenarnya nggak kita butuhkan. Salah satu triknya yang paling umum adalah harga dinaikin dulu sebelum promo. Jadi kelihatannya diskon gede, padahal harganya sama aja kayak sebelum promo. Terus ada juga yang pakai trik fear of missing out, FOMO ya. Kayak cuma hari ini, diskon 70% tinggal 1 jam lagi. Yang mana ini bisa bikin kita panik dan buru-buru beli tanpa berpikir panjang. Nah, supaya kita nggak terjebak di trik marketing ini, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Mulai dari bikin wishlist dulu dari awal, jadi jangan sampai belanja impulsif gara-gara diskon. Kalau barang yang nggak ada di wishlist, berarti itu nggak prioritas. Selain itu, pakai sistem tunggu 3 hari, misalnya. Jadi kalau ada sesuatu yang kalian pengen banget beli, coba tunggu 3 hari dulu. Kalau misalkan setelah itu masih ngerasa butuh banget, baru beli. Dan jangan lupa untuk set budget belanja sebelum melihat promo. Jangan kebalik, ngelihat promo dulu baru mikirin budgetnya. Ini yang sering bikin banyak dari kita over budget tanpa sadar. Next, tips yang keenam. Jangan kalap dan berlebihan ketika belanja takjil dan makanan. Lagi-lagi ya, banyak studi yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan, sampah makanan tuh selalu meningkat dibanding bulan biasa. Itu artinya banyak banget makanan yang terbuang sia-sia gara-gara kita kalap pas beli makanan takjil ataupun buat makanan sahur.
Kenapa ini terjadi? Salah satu alasannya adalah lapar mata ya. Waktu puasa tuh kita ngerasa pengen makan banyak gitu. Padahal kapasitas perut kita tetap sama. Akhirnya apa? Makanan yang udah dibeli kebanyakan nggak kemakan dan terbuang. Nah, supaya nggak kejadian kayak gini, ada beberapa trik yang bisa diterapin. Di antaranya yaitu tentukan budget harian untuk takjil, misalnya maksimal 20.000 per hari. Jadi kalau udah sampai limit, stop belanjanya. Selain itu, jangan belanja pas lagi lapar berat. Sama kayak belanja bulanan. Kalau kita lapar, keputusan belanja kita jadi emosional kan, bukan rasional. Terus juga bikin takjil sendiri. Kadang beli di luar tuh lebih mahal dan belum tentu sehat. Kalau kita bikin sendiri, kita bisa atur bahan yang lebih hemat, sekaligus bergizi. Kan ada banyak tuh opsi takjil yang simpel dan hemat, kayak kolak pisang, es buah, atau gorengan bikin sendiri. Lebih sehat, lebih murah, dan bisa dikontrol porsinya. Jadi, Ramadan tuh harusnya bisa jadi momen untuk lebih mindful, bukan cuma dalam ibadah, tapi juga dalam pengelolaan uang kita. Jangan sampai kita justru lebih boros dibanding bulan biasa. Next, tips yang ketujuh. Pakai sistem amplop untuk budget Ramadan. Kalau ngomongin soal ngatur keuangan, mungkin banyak yang mikir kalau sistem amplop ini jadul banget. Tapi ya, sampai sekarang metode ini masih jadi salah satu cara paling efektif loh untuk mengelola budget, termasuk selama bulan Ramadan. Karena sistem ini bisa bikin kita lebih sadar sama batas pengeluaran kita. Kalau nggak ada kontrol, biasanya kita baru ngeh duit udah menipis pas udah terlanjur boros di minggu-minggu awal Ramadan. Nah, gimana caranya bagi-bagi budget pakai sistem amplop? Kita pakai contoh ya, katakanlah total budget kalian selama Ramadan itu 3 juta. Nah, kalian bisa pecah jadi beberapa kategori. Misalnya 1 juta buat makanan dan takjil, 500.000 buat sedekah, 700.000 buat belanja kebutuhan Ramadan dan Lebaran, 500.000 buat tabungan dan investasi, dan 300.000 untuk keperluan lain-lain. Setiap kategori ini ditaruh di amplop berbeda. Secara fisik kalau pakai uang tunai, atau secara virtual kalau lebih suka cashless. Alternatif digitalnya bisa pakai e-wallet atau rekening terpisah ya untuk masing-masing kebutuhan. Dan bisa juga pakai aplikasi budgeting yang bisa bantu kalian melacak pengeluaran biar nggak kebablasan. Next, tips yang kedelapan, kurangi bukber yang nggak penting. Bukber itu asik. Bisa ketemu sama teman lama, nostalgia bareng, ngobrolin hal-hal yang nggak sempat diobrolin sehari-hari. Tapi kalau keterusan, bukber ini bisa jadi jebakan finansial. Coba kita hitung, misalnya sekali bukber itu bisa habis 100.000 sampai 200.000 per orang. Kalau setiap minggu ikutan 3 bukber, dalam sebulan bisa habis 1,2 juta sampai 2,4 juta. Nah, itu duit yang sebenarnya bisa dipakai buat hal lain yang lebih bermanfaat. Bukannya anti bukber ya, tapi kita harus lebih selektif. Nggak semua ajakan bukber harus diterima, terutama kalau yang tujuannya cuma gengsi atau biar nggak dianggap sombong. Nah, gimana caranya ngefilter dan menolak ajakan bukber? Pertama, kalian bisa jujur aja kalau lagi ngatur budget. Teman yang baik pasti ngerti deh kalau kalian mau lebih bijak dalam keuangan. Selain itu, coba usul alternatif yang lebih hemat. Jadi daripada bukber di tempat yang mahal, kenapa nggak ngadain di rumah salah satu teman aja? Setelah itu, prioritaskan yang benar-benar penting. Kalau harus memilih, utamakan bukber sama keluarga atau inner circle yang benar-benar dekat sama kalian. Ingat, bukber itu soal kebersamaan, bukan tempat yang fancy atau makanan mahal. Jadi lebih baik selektif ya, daripada ujung-ujungnya nyesal di belakang. Next, tips yang kesembilan, manfaatkan THR dengan bijak. Banyak orang yang ngerasa THR itu bonus yang bisa langsung dihambur-hamburkan, dihabisin selama bulan Ramadan. Padahal, kalau dikelola dengan bijak, THR itu bisa jadi sesuatu yang jauh lebih bermanfaat untuk jangka panjang. Orang-orang yang sering bocor halus dan langsung menghabiskan THR, itu biasanya karena menganggap THR sebagai uang tambahan, bukan bagian dari perencanaan finansial. Terus juga karena termakan godaan diskon dan promo lebaran yang bikin belanja jadi impulsif ya. Dan karena nggak punya rencana yang jelas untuk THR, akhirnya habis tanpa jejak.
Nah, kalau kalian ingin menikmati THR dengan bijak dan bermanfaat, kalian bisa gunakan prinsip alokasi anggaran kayak 50-30-20. Jadi 50% dari THR itu kalian pakai untuk kebutuhan wajib lebaran, misalnya baju baru, THR buat keluarga, lalu 30% untuk tabungan dan investasi, dan 20% sisanya untuk self reward plus hiburan. Tapi tetap dibatasi ya. Katakanlah ya, misalnya kalian mengalokasikan minimal 30% dari THR kalian ke investasi emas. Kalau kalian rutin lakukan itu 5 tahun aja, hasilnya kalian bisa punya tabungan emas yang cukup untuk apapun, misalnya buat DP rumah atau jadi modal buat bangun usaha. Bandingin sama kalau setiap tahun kalian ngabisin THR buat belanja impulsif. Besar kemungkinan hasilnya nggak ada yang bertahan lama kan? Intinya, THR itu bukan cuma buat foya-foya. Boleh menikmati, tapi jangan lupa untuk mikirin jangka panjangnya juga. Next, tips yang ke-10. Berburu diskon secara cerdas. Diskon Ramadan itu memang menggoda. Semua e-commerce, supermarket, sampai toko-toko di mall, lomba-lomba ngasih promo. Tapi pertanyaannya, diskon ini beneran nguntungin atau justru jebakan? Sebenarnya ada pola di balik promo Ramadan. Biasanya minggu pertama puasa tuh mulai banyak diskon kecil-kecilan buat pemanasan. Tapi puncaknya itu ada di minggu ketiga dan keempat sebelum lebaran. Karena di saat itu, orang-orang udah mulai panik buat belanja. Nah, kalau mau diskon yang beneran gede, biasanya ada di detik-detik terakhir. Tapi risikonya stok barang bisa habis. Terus juga banyak banget toko yang sengaja naikin harga dulu sebelum ngasih diskon besar-besaran. Jadi kelihatannya barangnya lagi turun harga, padahal aslinya mah harganya masih sama kayak biasanya. Makanya kalau ada barang incaran, kalian coba cek dulu harga normalnya di beberapa toko yang berbeda sebelum bulan puasa. Bisa dengan simpan link barang dan cek harganya setiap minggu. Nah, tentunya nggak semua barang layak dibeli ya walaupun diskon. Terus apa aja barang yang layak dibeli pas diskon Ramadan? Yang worth it itu biasanya bahan makanan dan kebutuhan pokok, karena mestinya pasti terpakai kan? Terus juga pakaian basic atau perlengkapan ibadah, kalau memang dibutuhkan. Dan juga barang yang memang udah direncanakan dari jauh-jauh hari, bukan beli karena lapar mata ya. Jadi berburu diskon itu boleh, tapi tetap harus cerdas. Jangan sampai gara-gara tergoda sama diskon, jatuhnya malah boros. Next, tips yang ke-11, jangan lupa catat pengeluaran harian. Ini yang masih jadi PR besar buat kebanyakan orang, malas mencatat pengeluaran. Alasannya macam-macam sih. Ada yang bilang ribet, ada yang mikir nggak perlu karena ngerasa udah tahu kira-kira duitnya kepakai buat apa aja, atau malah ada yang nggak mau tahu sama sekali karena takut kaget ngelihat jumlahnya. Tapi kalau kita nggak pernah mencatat, kita bakal selalu ngerasa kok duit cepet banget habis ya, tanpa benar-benar tahu persisnya bocor di mana. Ujung-ujungnya pas di akhir bulan kaget sendiri, saldo tinggal dikit, tapi nggak tahu apa yang harus dikurangi. Nah, gimana caranya mencatat keuangan atau tracking tanpa ribet? Sebenarnya nggak perlu mencatat di buku ya kalau malas. Sekarang udah banyak cara yang lebih gampang. Bisa pakai aplikasi budgeting di handphone, atau bikin catatan simple di aplikasi notes di handphone, atau di Google Sheet. Bisa juga pakai metode amplop digital. Jadi setiap kategori pengeluaran dipisah di e-wallet atau di rekening terpisah. Terus juga cobain deh tantang diri kalian sendiri untuk catat semua pengeluaran selama 30 hari Ramadan. Terus nanti di akhir bulan, cek lagi dan lihat ada nggak pengeluaran yang nggak penting. Kalau ada, berarti bulan depan atau di Ramadan berikutnya, kalian bisa lebih hemat di situ. Next, tips yang ke-12, gunakan barang yang masih layak pakai. Ada satu kebiasaan unik di Indonesia, yaitu seolah wajib beli baju baru buat lebaran. Padahal kalau kita pikir lagi, apakah baju tahun lalu udah beneran nggak layak dipakai? Tapi kenapa banyak orang merasa wajib beli baju baru buat lebaran? Biasanya sih karena ada budaya yang udah turun-temurun dari kecil ya. Belum lagi ada pengaruh media sosial dan tren fashion. Dan juga bisa jadi karena kita itu takut FOMO, takut dibilang nggak update. Padahal
Kalau kita pakai baju yang masih bagus dan bersih, nggak ada yang bakal ngelihat kita aneh. Dan ada beberapa manfaat finansial dan lingkungan dari memakai barang yang masih layak. Mulai dari yang pasti lebih hemat ya, karena nggak perlu keluar duit buat barang baru. Dan juga kita jadi mengurangi limbah fashion, karena industri fashion termasuk yang paling banyak menyumbang polusi. Dan tentunya mindset yang lebih bijak dalam berbelanja. Kita jadi nggak gampang ikut-ikutan tren yang sifatnya cuma sementara. Intinya, baju baru itu bukan kewajiban ya. Kalau masih layak pakai dan bisa di-styling ulang, kenapa harus keluar duit lagi kan? Next, tips yang ke-13. Jangan termakan tren dan gaya hidup Ramadan yang boros. Setiap tahun, tren Ramadan tuh selalu berubah-ubah. Tahun ini mungkin lagi tren hampers yang fancy. Tahun depan bisa jadi outfit lebaran matching sekeluarga. Tahun depannya lagi bisa jadi ada tren warna baru untuk baju lebaran. Masalahnya, kita sering banget ikut-ikutan tren tanpa sadar dampaknya ke dompet. Nah, kenapa tren-tren yang boros, tren hampers mewah, tren outfit branded, makin meningkat? Salah satu faktornya yaitu influencer di media sosial sering share unboxing hampers yang mahal. Terus juga faktor lainnya, FOMO, takut kalau nggak ikutan kita jadi kelihatan nggak modal gitu. Dan faktor lain juga, brand-brand memang semakin kreatif bikin produk eksklusif Ramadan supaya kita tergoda untuk beli. Padahal kalau dipikir-pikir, apa sih tujuan utama ngasih hampers atau baju lebaran misalnya? Bukannya buat berbagi dan merayakan dengan bahagia ya? Bukan buat pamer atau cuman ikut-ikutan biar gak ketinggalan tren. Nah, tips biar nggak FOMO sama lifestyle Ramadan yang konsumtif, kalian bisa coba sebelum beli sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri. Apakah ini benar-benar perlu atau cuma karena ngelihat orang lain beli? Selain itu, buat batasan budget khusus untuk belanja Ramadan. Dan latih mindset bahwa Ramadan itu bukan tentang belanja, tapi soal ibadah dan kebersamaan. Next, tips yang ke-14. Cari alternatif THR yang lebih murah tapi bermakna. THR tuh memang udah jadi tradisi ya, terutama buat anak-anak dan keluarga. Tapi THR nggak selalu harus langsung dalam bentuk uang tunai kan? Uang memang praktis sih, tapi kurang personal. Kadang malah cepat habis tanpa manfaat yang jelas gitu kan. Dan selain itu, THR dalam bentuk barang bisa jadi lebih bermanfaat dan berkesan untuk jangka panjang. Dan juga, nggak semua orang butuh uang, tapi mungkin mereka lebih menghargai sesuatu yang thoughtful. Beberapa alternatif hadiah unik yang bisa lebih personal dan hemat, misalnya kayak buku buat anak-anak atau keponakan, kasih buku cerita atau buku edukatif yang bisa lebih bermanfaat daripada uang tunai yang langsung habis buat jajan gak jelas. Atau selain itu, kasih alat ibadah, mukena, sajadah, atau Al-Quran, itu bisa jadi hadiah yang lebih meaningful. Atau kasih hadiah pengalaman, misalnya ajak adik atau sepupu kecil ke tempat wisata edukatif yang bisa jadi kenangan berharga buat mereka. Kalau tetap pengen ngasih uang, bisa dalam bentuk tabungan atau voucher edukatif. Atau opsi lainnya, bikin THR lebih seru dengan sistem reward. Misalnya, mereka harus menyelesaikan tantangan edukatif dulu. Katakanlah misalnya bisa dapat THR full kalau berhasil khatam Al-Quran di bulan puasa, atau punya hafalan surat-surat panjang dan artinya gitu ya. Dan tips yang ke-15, berpuasa dari gaya hidup boros. Bulan Ramadan itu bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tapi juga sebagai momen refleksi ya untuk mengurangi kebiasaan boros. Karena selama bulan Ramadan kita kan lebih fokus ke ibadah. Ini kesempatan untuk melatih hidup lebih sederhana. Dan selain itu, dengan pola makan yang berubah, hanya buka puasa dan sahur, kita bisa lebih sadar soal konsumsi. Dan ini juga bisa jadi awal untuk membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat setelah Ramadan. Terus gimana caranya menikmati Ramadan tanpa banyak pengeluaran? Sekali lagi, buat daftar belanja yang realistis, jangan cuma lapar mata. Selain itu, prioritaskan berbagi dan bersedekah dibanding boros buat diri sendiri. Dan juga, fokus ke kegiatan yang gak butuh banyak biaya, seperti misalnya ibadah dan silaturahmi.
Coba deh kalau misalkan mungkin sebelumnya kalian selalu belanja berlebihan ketika Ramadan, terutama buat makanan buka puasa. Tapi di tahun ini kalian coba eksperimen, cuman beli makanan secukupnya, stop belanja impulsif, dan lebih banyak sedekah. Hasilnya, pasti deh bukan cuma lebih hemat, tapi kalian juga bakal merasa Ramadan kalian ini jauh lebih bermakna. Jadi, Ramadan bisa jadi waktu terbaik untuk mulai detox dari gaya hidup boros. Mudah-mudahan kebiasaan baik ini bisa lanjut sampai setelah Lebaran, iya kan? Nah, itu dia tadi beberapa tips biar keuangan tetap aman selama bulan puasa. Intinya sih, Ramadan itu bukan ajang foya-foya. Justru ini adalah waktu yang tepat untuk latihan hidup lebih sederhana dan mindful sama pengeluaran. Kalau kalian punya pengalaman atau tips keuangan lainnya selama Ramadan, share di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu episode kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya. Dan selamat menjalani bulan puasa yang lebih hemat dan berkah.